Izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Apakah udah kelihatan, Pak, share screen? Sudah. Jadi yang pertama, tujuan umum dari siklus ini adalah memperoleh keyakinan bahwa akun aset tetap telah disajikan secara wajar dalam hal-hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian tujuan yang spesifiknya, untuk asersi yang pertama, keberadaan atau keterjadian, tujuan auditnya itu menelaah apakah semua aset tetap yang dicatat berada dalam masa produktif. Asersi yang kedua, kelengkapan, tujuan auditnya yang pertama menelaah bahwa semua pelepasan aset tetap telah dicatat dan menelaah bahwa semua aset tetap tambahan telah dicatat. Asersi yang ketiga, hak dan kewajiban. Tujuan auditnya menelaah apakah aset tetap sebagai jaminan yang dijanjikan belum dihapus secara tidak semestinya. Asersi yang keempat, penilaian dan alokasi. Menelaah apakah penyusutan telah dihitung secara akurat, menelaah apakah beban perbaikan dan perawatan tidak dikapitalisasi, dan menelaah apakah semua biaya pengiriman, pemasangan, pajak dan lainnya pada tambahan aset tetap telah dikapitalisasi. Asersi yang kelima, penyajian dan pengungkapan, menelaah bahwa aset tetap tambahan tidak dimasukkan dalam beban perbaikan dan perawatan pada laporan keuangan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Retno. Selanjutnya, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Apple Blossom adalah perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk membedakan antara barang yang dikapitalisasi dengan barang yang menjadi beban perbaikan dan pemeliharaan. Sehingga potensi yang dapat terjadi adalah kemungkinan kesalahan perlakuan pembelian yang berkaitan dengan aset tetap harus dikapitalisasi atau dijadikan sebagai beban perbaikan dan pemeliharaan, dan juga kesalahan dalam mengklasifikasikan akunnya. Oleh karena itu, pengujian substantif yang dapat dilakukan adalah seperti coaching, memeriksa akun yang terdapat pada laporan keuangan dengan memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan dalam hal kapitalisasi dan pencatatan perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya, untuk program audit, yang pertama, existence atau occurrence. Pertama, meminta ringkasan daftar aset tetap PPE dari klien yang menunjukkan saldo awal, penambahan, retirement, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE dan akumulasi penyusutan terkait, kemudian dicocokkan dengan akun. Nah, kemudian yang kedua, menelusuri vouching untuk memastikan adanya seluruh dokumen pendukung terkait penambahan atau pelepasan PPE. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara fisik untuk setiap PPE yang diakuisisi pada tahun berjalan. Yang kedua, ada completeness. Pertama, ada melakukan tracing dari cash voucher jurnal terkait penambahan dan pelepasan PPE. Kedua, menganalisis adanya repair dan maintenance expense PPE dan memastikan bahwa pengeluaran yang dikapitalisasi telah dicatat dengan tepat. Selanjutnya ada right and obligation. Yang pertama, memastikan bahwa semua PPE yang dimiliki perusahaan adalah benar milik perusahaan dan apakah terdapat, maaf ini kepotong. Lanjut dulu, yang kedua, memastikan bahwa terdapat persetujuan dan dokumen pendukung terkait transaksi penambahan PPE, dan yang ketiga, memastikan bahwa terdapat persetujuan dan dokumen pendukung terkait transaksi pelepasan PPE. Selanjutnya ada valuation atau allocation, itu melakukan rekalkulasi atas ringkasan dari klien dan menunjukkan saldo awal, penambahan, pelepasan, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE dan akumulasi penyusutan terkait. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh biaya transaksi
Seluruh biaya terkait transaksi penambahan dan pemeliharaan PPS sudah dialokasi dan dikapitalisasi dengan tepat. Yang ketiga, melakukan rekalkulasi atas beban depresiasi tahun berjalan. Yang keempat, melakukan rekalkulasi atas aset sewa guna usaha beserta utang sewa dan bunganya. Yang terakhir, ada presentation and disclosure. Yang pertama, menentukan apakah PPE telah diklasifikasikan secara benar sebagai aset tetap. Dan yang kedua, mempertimbangkan apakah terdapat pengungkapan lain yang diperlukan terkait aset tetap. Untuk yang right and obligation yang kepotong tadi itu yang pertama memastikan bahwa semua PPE yang dimiliki perusahaan adalah benar milik perusahaan dan apakah terdapat aset yang dijaminkan. Sekian Pak prosedur audit dari kelompok 5. Sudah ya presentasinya ya? Iya Pak. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi? Atau ini beri tambahan, masukan? Atau ada yang berbeda? Dari kelompok 1 tidak ada masalah karena memang sudah sama. Dan apa yang dijelaskan tadi juga sudah sesuai dengan asersinya masing-masing. Terkait identifikasi risiko juga udah ya? Iya Pak, dari kelompok kami menemukan satu kesalahan terkait yang repair and maintenance itu. Kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6. Pak, kelompok 4 ada nambahin pengendalian internalnya. Kekurangan pengendalian internalnya. Apa itu ya? Kami nambahin si perusahaan ini tuh di internal di ICQ-nya tuh bilang kalau perbandingan antara buku pembantu sama cek fisiknya itu cuma 3 tahun sekali. Jadi kami anggap itu kelemahan karena nggak setahun sekali, jadi bisa ada kesalahan perhitungan nantinya. Ya, terus dituangkan dalam ininya apa ya, prosedurnya? Prosedurnya jadinya mencocokin jumlah asetnya itu Pak sama hasil cek fisik yang ditemuin auditor sekarang. Oke. Sudah ada juga di sini kan ya? Iya sama, tapi ada kalkulasinya. Begitu udah di substantif audit programnya udah sama kan ya? Cuma hanya diidentifikasi ini aja, area beresikonya aja ya. Jadi kelompok 2 semuanya sudah sama, Pak. Oke. Yang lainnya kelompok apa lagi tadi? Kelompok 3, kelompok 6?
Dari kelompok 6 intinya juga sama, Pak. Kelompok 3 juga sama, Pak. Oke, kalau ada lagi ya apa namanya? Ini terkait apa namanya fixed asset ini kan isunya hanya di perolehan tadi saya sampaikan ya. Perolehan, pemeliharaan sama pelepasan ya. Jadi itu yang harus dilihat ketika kita nuangin ke audit programnya. Sini sudah semua ya, daftar aset. Coba turun lagi ke bawah deh ya, kelompok 5. Terkait pemeliharaannya, kelompok 5 gimana nih? Tadi kan kalau di ICQ-nya, intercounter questionnaire itu ada tuh ya, apa namanya, di situ tidak ada kebijakan terkait dengan ini ya, kapitalisasi sama membiayakan. Coba lihat di situ ya. Tidak punya kebijakan membedakan antara yang harus dikapitalisasi sama yang di-expense. Itu tertuang nggak di sini? Paling yang di presentation and disclosure, Pak, yang menentukan apakah setiap PTE telah diklasifikasikan secara benar sebagai aset tetap. Karena kalau misalkan dia dikapitalisasikan berarti aset tetapnya belum dimasukin ke aset tetap gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dia dimasukin, harusnya dikapitalisasi tapi dimasukin sebagai biaya, gimana jadinya? Aset tetapnya jadi lebih kecil dari yang seharusnya. Nggak, ya. Berarti kan kita nggak akan cek ke sana kan, karena cuma ini starting point-nya dari asetnya kan, bukan dari biayanya. Yang di ini, Pak, valuation atau allocation yang nomor 2, memastikan bahwa seluruh biaya Iya, sudah. Oke. Oke.
Oh, lagi ajar dulu nih. Oke, kalau nggak ada lagi, terkait active leasing udah juga ya dilihat di sini ya? Udah Pak, ada di valuation or allocation nomor 4. Oke, saya ya, siap guna usaha. Oke, kalau nggak ada lagi kita ini ke tugas berikutnya. Tugas berikutnya kelompok 4 berarti sisanya ya. Silakan kelompok 4 presentasi. Izin Pak, sebentar untuk share screen.
apakah sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah pembahasan kertas kerja. Kita mulai dari kertas kerja F6 yang akan dijelaskan oleh Saudari Nila. Izin menjelaskan, Pak. Silakan. Baiklah, pada F6 ini merupakan lease agreement. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai transaksi sewa atau lease. Lease terdiri dari dua, yaitu finance lease dan sales type lease. Untuk penentuan kategori tersebut terdapat dua tahap yang dilakukan berdasarkan buku praktik AKM Mahrus dan Biswan yang kita pelajari sebelumnya di AKM 2 waktu UAS, waktu materi UAS. Yang tahap pertama yaitu sifat sewa yang cancelable, yaitu atau dapat dibatalkan, atau non cancelable merupakan kriteria yang pertama. Untuk menjadi finance lease, sifat sewa harus non cancelable. Lalu dilakukan asesmen pada langkah berikutnya, yaitu asesmen 5 uji klausul sewa. Jika salah satu uji terpenuhi, jawabannya ada atau ya, maka jenis sewa adalah finance lease. 5 uji tersebut adalah adakah perpindahan kepemilikan, adakah opsi pembelian, apakah termin sewa adalah sebagian besar dari usia manfaat aset atau 75% dari manfaat aset, dari usia manfaat aset, lalu apakah nilai sekarang pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar aset atau lebih dari 90%. Lalu, apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Jika pada akhir periode sewa lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset, maka leasing mengklasifikasikan sebagai finance lease. Untuk aset sewa tersebut dikatakan sebagai finance lease apabila terpenuhi salah satu dari 5 uji ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai equipment list berdasarkan keterangan yang ada di buku. Yang pertama, Apple Blossom melakukan kontrak sewa pada 1 Juli 2003 dengan Visor Leasing Corporation untuk menyewakan HoldMat Spray Bottle Packing Machine. Untuk tersebut terdapat keterangan yang diasumsikan dibaca dari copy of the lease. Yang pertama adalah termin sewa adalah 10 tahun dan bersifat non-cancelable. Jadi untuk tahap pertama sebagai finance lease, sewa ini terpenuhi. Lalu pembayaran secara annual yaitu sebesar 12.701, yaitu pada 1 Juli 2004. Lalu equipment mempunyai fair market value sebesar 74.800 dan mempunyai usia manfaat sebesar 10 tahun dan tidak mempunyai nilai sisa. Lalu Apple Blossom akan membayar biaya-biaya berupa insurance, maintenance, dan property tax. Lalu equipment akan dikembalikan kepada Visor
pada termin of the loss-nya. Lalu Visor memperkirakan 11% return on its investment. Dan rate ini sama dengan rate borrowing dari Apple Blossom, yaitu 11% juga. Jadi present value of the loss payment sama dengan market value dari equipment. Selanjutnya, Apple Blossom membuat lease agreement pada tanggal 12 Desember 2003. Lessornya adalah Visor. Visor nah, pada beginning balance-nya adalah 0 karena tidak terdapat karena sewa dilakukan pada pertengahan tahun dan tidak ada sewa pada sebelumnya. Jadi terdapat additional pada sebesar pada Visor sebesar 74.800 dan tidak terdapat disposal. Lalu pada 6 bulan tersebut terdapat amortisasi. Nah, pada amortisasi ini kita lihat dulu list amortization schedule-nya. Tolong ke bawah, ya. Seperti yang kita pelajari waktu AKM 2, list amortization schedule terdiri dari tanggal, annual lease payment, interest on lease payable, reduction of lease payable, dan lease payable. Pada tanggal terjadinya kontrak lease tersebut, yaitu 1 Juli 2003, lease payable-nya adalah sebesar 74.800 karena rate dari return on investment-nya sama dengan borrowing rate dari Apple Blossom, jadi present value-nya sama dengan market value dari equipment, yaitu sebesar 74.800. Nah, pada tanggal 1 Juli 2004, terdapat pembayaran annual lease, yaitu sebesar 2.701, sesuai dengan keterangan di buku kasus. Nah, interest of lease payable pada tanggal 1 Juli 2004 tersebut adalah 8.228. Angka ini dapat dari lease payable sebesar 74.800 dikali dengan 11% atau rate-nya. Lalu, reduction of lease payable merupakan hasil dari pengurangan annual lease payment, yaitu 12.700 dikurang dengan interest of lease payable 8.228, yaitu sebesar 4.473. Lalu, sehingga lease payable pada tanggal 1 Juli 2004 tersebut adalah 70.327, yaitu pengurangan dari 74.800 dikurang dengan 4.473. Nah, kembali ke lease agreement tadi, amortisasinya adalah sebesar 2.237. Angka ini didapat dari pengurangan lease payable sebesar 4.473 dibagi dengan 6/12 ya, dikali 6/12 karena kontraknya pada mulanya terjadi pada pertengahan tahun, yaitu 1 Juli 2003. Jadi ketika penyesuaian amortisasi pada 31 Desember 2003 tersebut, kita hanya mengakui 6 bulan. Jadi amortisasinya dibagi 2. Lalu ending balance-nya merupakan hasil additional sebesar 74.800 dikurang dengan amortisasi 2.237, yaitu sebesar 72.564. Lalu balance per audit-nya
sama dengan yang di atas tadi, yaitu additionalnya sebesar 74.800, amortisasinya 2.237, dan ending balance-nya 72.564. Untuk balance per book-nya tidak terdapat pencatatan pada book-nya karena tidak ada pencatatan pada book-nya. Sehingga kita mengusulkan penyesuaian yaitu list equipment-nya yaitu sebesar additional 74.800 dan amortisasinya 2.237. Sehingga ending balance-nya nantinya 72.564. Lalu pada penyesuaian yang kita usulkan yaitu list equipment sebesar 74.800 terhadap list obligation pada bagian short term sebesar 12.701 dan list obligation pada long term sebesar 62.099. Karena short term ini karena pada list obligation ini terdapat yang pembayaran untuk 1 tahun kemudian yang dikelompokkan menjadi short term. Lalu penyesuaian berikutnya yaitu interest expense pada accrued interest atau interest payable sebesar 4.114 yang didapat dari 74.800 dikali 11% dikali 6/12. Lalu penyesuaian terakhir yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation yaitu sebesar 3.740 yang merupakan hasil dari perkalian 74.800 dikali 6 dibagi 10 dikali 6/12. Sekian penjelasan dari F6. Selanjutnya, halo. Selanjutnya akan menjelaskan indeks F5 yaitu menganalisis akun perbaikan dan peliharaan. Indeks ini tuh untuk melihat apakah pengeluaran yang dikeluarkan oleh Apoblasem ini harus dikapitalisasi atau tidak. Yang pertama ada voucher nomor 218 dari Thomson Industrial. Ini tuh perbaikan bagian untuk sistem overhead retrieval sebesar 3.190. Pengeluaran ini termasuk ke dalam revenue expenditure dikarenakan merupakan perbaikan biasa dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap dalam kondisi operasi, yaitu perbaikan suku cadang, sehingga tidak harus dikapitalisasi saat terjadinya pengeluaran. Yang kedua, voucher nomor 325 dari Stark Equipment, ini tuh perbaikan traktor forklift sebesar 1.800. Ini juga termasuk revenue expenditure karena termasuk perbaikan jasa. Yang ketiga ada 821 dari Simon Wellerman Corporation. Ini tuh pemasangan mesin pengemasan Simon Weller sebesar 2.650. Nah, ini termasuk capital expenditure dan harus dikapitalisasi karena sesuai dengan PSAK 16. Ini kan pemasangan mesin. Terus yang keempat 912 dari Koppel & Koppel, itu rearrangement atau penyusunan ulang mesin pada pabrik untuk sistem conveyor yang baru sebesar 3.600. Ini revenue expenditure, tidak dikapitalisasi, tidak dimasukkan, ini tuh tidak dapat dimasukkan ke biaya perolehan, dicatatnya sebagai expense karena menurut Kieso rearrangement dan reorganization itu tidak dikapitalisasi. Yang ke berapa 1, 2, 3, 4, 5 ada 12.1 dari Alex McBain Heating and Air Conditioning. Ini tuh servis tahunan untuk sistem pembakaran dan pemanasan. Ini tuh merupakan sistem biasa sebesar 650 sehingga dia dikategorikan sebagai revenue expenditure.
Kemudian ada voucher less than 500 not listed. Nah, ini tuh tidak dikapitalisasi karena nilainya kurang dari minimal kapitalisasi sebesar 2.350 sehingga total per kliennya 14.240. Dilakukan dulu jurnal penyesuaian yaitu machinery and equipment pada repair and maintenance sebesar 2.650. Yang ini yang pemasangan mesin. Lalu ada depreciation expense pada accumulated depresiasi sebesar 66,25. Ini tuh yang 2.650 didepresiasikan. Nah, depresiasi mesin ini kan 20 tahun. Tapi kita hitungnya setengah tahun karena perolehannya pada bulan Agustus. Sehingga penyesuaiannya balance per auditnya sebesar 11.590, itu 14.240 dikurangi 2.650 tadi. Sekian dari penjelasan F5. Selanjutnya akan menjelaskan F2. Baik, selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian F2 dan F3. Untuk F2-nya ini adalah ringkasan dari penambahan PPE per 31/12/2003. Nah, ini ada dokumen sumbernya itu berdasarkan voucher yang ada di informasi ini terdapat di buku yang sudah diringkas di Exhibit 6 di halaman 179. Berdasarkan voucher-voucher tersebut, ini kita ringkas di kertas kerja ini. Nomor 1, voucher nomor 540 tertanggal 16 Mei 2003 itu berasal dari vendor Stark Equipment Michigan City. Dia itu untuk pembelian 2 Stark forklift dengan harga per itemnya 11.600 sehingga costnya 23.200, dan ini sudah dicek, sudah dicatat di buku buku besar dari Apple Blossom dan sudah tepat. Kemudian voucher yang kedua, voucher 819 tertanggal 4 Agustus 2003 dari vendor Simon Weller untuk pembelian mesin dengan harganya 210.000, sudah dicek dan sudah cocok. Kemudian voucher yang selanjutnya, voucher nomor 830 tanggal 1 Agustus 2003 dari vendor Myers Belt and Conveyors untuk complete conveyor system dengan harga 271.600, sudah dicek dan sudah cocok. Lalu voucher nomor 1210 dari vendor Hart Murphy Office untuk pembelian mesin fotokopi dengan harganya 8.400. Nah, ini adalah catatan dari buku besar Apple Blossom. Kemudian ada adjustment yang sumbernya ini dari F6 dan F5 tadi. Yang pertama, untuk installation of automate sebesar 2650, ini dari voucher 821, seharusnya dia dikapitalisasi, tetapi sebelumnya dia dibebankan sebagai expense, maka kita menambahkan sebesar 2650 ini sebagai aset. Lalu dari yang kertas kerja F6 untuk list equipment juga kita masukkan di sini sebesar 74.800 sehingga jumlah per audit untuk total PPE Apple Blossom sebesar 590.650. Selanjutnya untuk next yang
F3 ke bawahnya lagi. Oke, F3 ini menjelaskan tentang pengurangan atau penghapusan dari PPE milik Apple Blossom. Berdasarkan informasi yang ada di buku, itu terdapat penjualan mesin pada tanggal 20 Agustus 2003, yang mana mesin ini tuh diperoleh pada 20 Mei tahun 97, ke bawah dikit. Nah, di sini kita melakukan rekalkulasi untuk akumulasi depresiasi untuk memperoleh berapa nilai buku per tanggal penjualan aset tersebut. Nah, dia kan perolehannya tanggal 20 bulan 5 97 dan dijual 20 Agustus 2003. Maka total manfaat yang sudah kita pakai itu 6 tahun. Ini dapat dari mana? Jadi di kebijakannya itu terdapat kebijakan bahwa pada tahun perolehan itu aset didepresiasi setengah tahun dan begitu juga untuk tahun penghapusan. Maka pada tahun 97 itu kita depresiasi hanya setengah tahun dan 2003 juga setengah tahun. Sehingga total pemakaian yang sudah kita habiskan itu 6 tahun. Maka accumulated depresiasi kan untuk mesin ini dia masa manfaat dari kebijakan akuntansinya itu 20 tahun, sehingga per tahunnya itu 5%. Maka kalau 6 tahun, jadi akumulatif depresiasinya 5% dikali cost-nya 39.600 dikali 6, sehingga diperoleh 11.880 ke atas. Nah, sehingga di sini kita masukkan depreciation rate 5% per tahun, cost 39.600, accumulated depresiasi tadi yang diperoleh di bawah 11.880, sehingga book value-nya dari mesin yang kita hapuskan ini 27, profit-nya 12.450, sehingga diperoleh gain or loss sebesar 15.270, dan ini sudah dicek dan sudah cocok. Selanjutnya ada perhitungan depresiasi yang akan dijelaskan oleh Puput di bagian F4. Terima kasih. Baik, masuk ke bagian depresiasi computation. Nah, ini kan ada amount per book, ada nanti kita akan menghitung ulang untuk di bagian amount per audit. Setelah itu ada rate, ada depreciation provision per book. Setelah itu nanti kalau ada penyesuaian, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Setelah itu ada balance per audit. Nah, untuk rate-nya ini sudah dicek dan benar sesuai semua. Dari building sampai office furniture and fixtures. Setelah itu untuk building sendiri, full year-nya 276.263 sesuai dengan amount per book. Depreciation provision per auditnya juga sudah sesuai perhitungannya. Tidak ada addition dan tidak ada retirement. Setelah itu untuk machinery and equipment, full year-nya betul 540.845 sudah sesuai antara per book dan per audit. Untuk rate-nya dan saldo per audit dan per book-nya sudah betul. Setelah itu untuk edition, amount per book-nya 513.200. Sedangkan tadi menurut catatan F2, 513.200 itu adalah semuanya termasuk office photocopy machine. Padahal seharusnya office photocopy machine ini masuk ke bagian office furniture and fixtures yang saldo 8.400. Nah, di amount per book yang office furniture and fixtures ini ada edition 8.400. Berarti seharusnya yang edition machine and equipment ini tidak sebesar 513.200, tapi sebesar 507.450 ini dari bagian yang 23.200
210.000, 271.600 sama ditambah dengan installation of automated packaging machine 2.650. Jadi dari yang amount per book itu dikurangi dari 8.400 yang office photocopy ditambah dengan installation of automated packaging machine. Jadi nanti untuk yang di jurnal penyesuaiannya ada angka 66 itu dari installation of automated packaging machine di adjusted journal entry yang ada di schedule F5. Setelah itu yang 210 itu adalah adjusted dari 8.400 yang office furniture and pictures tadi, itu nanti akan ada di bawah di adjustment nomor 16. Setelah itu ada addition lagi 74.800 itu yang list equipment. Nah, rate-nya ini berbeda karena yang tadi itu list equipment masa manfaat dan masa sewanya adalah 10 tahun, maka maka harusnya dia itu tarifnya 10%. Tapi karena dia diperoleh di 1 Juli, di mana itu adalah tengah tahun, maka dia akan menghasilkan rate setengahnya, yaitu 5%. Jadi ada adjustment maaf ini harusnya adjusting journal entry nomor 13 yang ada di schedule F6 yaitu 3.740. Jadi untuk machinery and equipment ini ada 3 penyesuaian. Yang pertama tadi adalah mengkredit office photocopy, yang kedua adalah mendebit installation of packaging machine, dan yang ketiga adalah mendebit dari yang list equipment karena sebelumnya belum dimasukkan ke aset. Setelah itu untuk retirement, ada retirement sebesar 39.600, betul antara per book dan per audit sudah dicocokkan, dan rate-nya karena di tengah tahun jadi 2,5%. Ending balance depreciation provision per book sama per audit sudah betul 990. Setelah itu ada otomotif. Untuk yang full year 99.425 sudah dicocokkan antara per book dan per audit dengan rate-nya betul 25%. Jadi untuk depreciation provision per audit sudah betul 24.856. Setelah itu untuk office furniture and fixtures full year betul 106.433 sudah dicocokkan dengan rate 5% dan depreciation provision per auditnya 5.322. Untuk edition yang 8.400 tadi, untuk yang office photocopy, ini sudah betul diposisikan di office furniture and fixtures. Jadi per book dan per auditnya betul 8.400 dengan rate 2,5% dan depreciation provisionnya 210. Jadi untuk depreciation per audit totalnya adalah 84.055. Bisa ke bawah lagi ya. Nah, ini tadi untuk yang salah catat additional office ya. Jadi kan tadi masih ditaruh di machinery and equipment. Nah, ini kita kredit dulu depreciation expense-nya. Scan untuk F4. Selanjutnya akan masuk ke F1 oleh Raisa. Baik, saya akan melanjutkan ke F1 dan ke F. Yang pertama ini F1 dulu, ini supporting schedule yang meringkas cost dari aset tetap sama akumulasi depresiasinya. Jadi ini formatnya diambil dari buku seperti di tahun lalunya di halaman 306. Jadi di sini ada beginning balance. Beginning balance itu diambil dari ending balance tahun sebelumnya. Seperti itu land 82.250. Nah, untuk land sendiri kan tidak ada akumulasi depresiasinya. Sesuai yang tadi di F4 nggak ada depresiasinya. Terus buildings ada 272.263. Nah, itu sesuai dengan tadi peringkasan dari F4 ada tambahan
depresiasi sebesar 416 dan editionnya 9209 sehingga ending balance-nya 74625. Lalu ada machinery and equipment, ada penambahan dan disposal. Ini mengacu pada F2, kan tadi sebelumnya ada penambahan 51800 untuk machinery and equipment dan ada voucher yang 8400 untuk office. Nah, yang 51800 ini diklasifikasikan ke penambahan machinery and equipment, terus ada tadi disposal dari aset sebesar 39600. Lalu didepresiasikan. Depresiasi sendiri itu juga mengacu ke yang sudah ditertera di buku. Untuk editionnya sendiri ini ada kesalahan. Seharusnya tercatatnya 4862, tapi di sana belum terganti. Terus lanjut ke otomotif, juga diambil dari F2 lagi. Dari F4 maksudnya, untuk akumulasi depresiasinya, sedangkan untuk penambahan dan disposalnya tidak ada dari F2 atau F3. Dilanjut dengan office furniture, tadi ada penambahan 8.400 di F2, kemudian ada akumulasi depresiasi lagi diambil dari F4 sebelumnya. Nah, setelah itu kan tadi di F4 ada 3 adjusting journal entries. Nah, ini dirangkum lagi ke tabel F1. Seperti yang 66 itu atas kapitalisasi dari capital expenditure, terus ada 3740 itu dari listnya, terus juga ada penyesuaian atas penambahan mesin, itu kan tadi kesalahannya belum didepresiasi, kelebihan depresiasi. Jadi ini udah ketemu per audit sama per booknya untuk cost aset dan akumulasi depresiasi. Jadi seharusnya itu akumulasi depresiasinya sama dengan F4 tadi sebesar 84055. Dan untuk ending balance dari aset cost-nya 1.659.866. Lanjut ke F. F ini list schedule sebenarnya tidak itu untuk merangkum semuanya atasnya. Nah, ini cuma untuk merangkum asetnya aja. Per bukunya diambil dari F1 tadi, nah per auditnya F1 tadi, terus per auditnya diambil lagi dari adjusting journal entries. 2650 tadi penambahan atas kapitalisasi, 366 ini dari 150 yang mesin dan 210 yang klasifikasi tadi. Sama ada di bawahnya ada list equipment yang tadi kita tambahin di penyesuaian di debit, dan ada depresiasi dari list equipment. Sehingga per bukunya bawah per bukunya ada 1.193.576 dan untuk per audit 1 Desember 2003 1.269.632. Sekian presentasi dari kami tentang kelas kerja dari F hingga ke F6. Silakan teman-teman, ada yang mau menambah atau menanggapi. Oke, sudah presentasinya? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok lain gimana? Ada yang berbeda atau ini menambahkan dari presentasi kelompok 4 tadi? Kelompok 1 agak berbeda sih, Pak. Di bagian apa ya? Di bagian kapitalisasi biayanya itu, Pak. Ditayangin aja ya, Pak. Ditayangin aja ya.
Indah, mic-nya BTW. Oh iya, belum di-unmute. Oke, ulang lagi. Maaf. Jadi kan di sini ada adjustment voucher nomor 821. Nomor 821 itu tadi yang installation of automated packaging itu yang dikapitalisasi kan. Nah, terus kami juga nambahin buat yang rearrange machinery for new conveyor system 3.600 itu dikapitalisasi jadi aset karena berdasarkan tadi kan Kieso kan, menurut yang dibaca di Kieso itu kelihatan nggak slide Kieso-nya? Yang rearranging existing property yang nggak dikapitalisasi. Jadi kalau dia nge-rearrange properti atau PPA yang udah ada itu nggak dikapitalisasi, tapi kalau dia ini kan tulisannya di voucher itu new conveyor system, jadi baru, jadi masuk ke kapitalisasi gitu. Udah sih bedanya di sebagian itu doang. Jadinya kita ada jurnal penyesuaian lagi buat yang 3.600 tadi. Beban yang dikapitalisasinya kan tadi nambah, jadi ditambah jadi 156, bukan 66. Gitu. Nah, jadi menurut kelompok sisanya sih yang sama. Menurut kelompok 1 ini nih ya, rearrangement-nya itu sama dengan instalasi karena dia aset baru ya. Iya, Pak. Dikapitalisasi. Oke. Kita tampung dulu ya. Ada kelompok lain? Kelompok 1 itu aja yang beda. Ya, sepertinya itu doang, Pak. Yang lainnya sama kok. Sama ya. Oke. Sama nilainya ngaruh di F5. Iya, akhirnya secara overall pengaruh itu kan ya, nilai semuanya. Baik nilai buku maupun nilai penyusutannya nanti semua. Oke, yang kelompok lain? Kelompok 2, Pak. Ya, silakan, kelompok 2. Kami ada yang beda sama yang presentasi tadi di bagian listing-nya, Pak. Coba yang F6. Ditayangin aja. Oh, punya kelompok kami ya, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Share screen. Nah, bedanya itu hanya di bagian yang ini, Pak. Jurnal penyesuaian untuk mengakui list liability long term dan short term-nya. Kan kalau dari kelompok yang presentasi tadi, mereka buatnya list liability short term-nya itu sebesar annual list payment-nya yang sebesar 12.701. Padahal menurut kelompok kami, 12.701 itu pembayaran untuk interest expense yang terjadi dan untuk list liability-nya. Jadi sebenarnya menurut kelompok kami, list liability long term-nya itu hanya sebesar 4.473. Karena ALP itu sendiri nggak bisa diakuin sebagai list liability short term. Itu yang pertama. Terus berikutnya, tadi kalau nggak salah, kelompok yang presentasi buat jurnal depresiasi untuk list liability itu depresiasi expense pada accumulated depresiasi. Padahal kalau menurut dari PSAK itu kan leasing, kalau leasing kita kan ngakuinya raw right of use asset. Jadi kalau misalnya untuk ngakuin depresiasinya itu depreciation expense, mana ya punya aku? Oh, di sini. Depreciation expense pada langsung raw-nya. Jadi bukan accumulated depreciation. Itu yang kedua.
yang ketiga, bedanya lagi itu ada di pengakuan dari yang bukan jurnal nih, yang ada di F2 bagian One Xerox Office Photocopy Machine. Kan kalau kita lihat di F2, yang 8.400 itu termasuk dalam mesin, bukan office furniture and fixture. Nah, jadi, tapi si perusahaan, klien itu mengakuinya itu double counting. Dia mengakui di machine and equipment, dan juga mengakui di office furniture and fixture. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan F2, di situ tuh jelas-jelas dibuat mesin, office photocopy mesin. Jadi dia tuh masuk ke mesin, sehingga kami mengusulkan penghapusannya itu di office furniture and fixture. Gitu. Sama yang satu lagi tadi, yang F5. Bentar, Pak. Laptop saya mati. Bentar. Aduh. Halo, Ben. Oke. Iya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Yang F5. Yang kopel 3.600. Kelompok kami juga masukin ke kapitalisasi. Itu tadi alasannya sama kayak kelompok 1, karena dia bilangnya for new conveyor system. Memang kalau berdasarkan IFRS, dia tuh nggak masuk dalam kapitalisasi. Tapi kalau berdasarkan SAK, kalau nilainya material dan mengakibatkan adanya pertambahan jumlah pertambahan masa manfaat, maka dia itu dikapitalisasi. Diakui sebagai biaya untuk aset barunya. Jadi kami juga memasukkan ini ke dalam perhitungan addition machine and equipment. Itu, Pak. Udah gitu aja, Pak, bedanya. Masih kelompok 2 tadi ya. Jadi bedanya di terkait dengan leasingnya ya, treatment ininya, jurnalnya, terus yang kedua terkait dengan fotokopi mesin ya, yang dipindahkan dari office furniture fixtures ke machinery. Sama yang ketiga sama yang kelompok 1 ya, terkait dengan kapitalisasi rearrangement cost ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok 3 ada ini. Ada yang berbeda atau menambahkan? Dari kelompok 3 sendiri, yang F6-nya saya sama kayak kelompok presentasi, Pak. Overall nggak ada perbedaan ya, Mbak Aisyah ya, dengan kelompok 4 ya? Untuk F6-nya, Pak, ya. Oke. Kelompok 5? Izin menanggapi, Pak. Kami di kelompok 5 ada perbedaan, Pak, di F1-nya, Pak. Kami sepakat seperti Siska, Pak, yang kapitalisasi itu, yang rearrange juga masuk kapitalisasi, Pak. Terus ini, Pak, tadi kan yang list itu kan dibilang Siska bahwa jurnal depresiasinya adalah depreciation expense pada rate of use asset ya, Pak. Jadi nanti kami di F1-nya itu depresiasinya yang sebesar 3.740 itu masuknya bukan ke akumulasi, Pak, tapi sebagai pengurang aset, Pak. Jadi nanti yang di aset cost itu, Pak. Nanti jadi yang disposal itu jumlahnya itu 43.340, Pak. Itu yang pertama tadi kapitalisasi, yang kedua tentang list itu. Terus ini, Pak, yang
Machinery and equipment, Pak. Tadi kan ada disposal ya, Pak, sebesar 39.600. Terus kami di akumulasi depreciation expense itu ada disposal itu sebesar 11.880 yang kami sertakan, Pak. Yang pada kelompok presentasi tadi tidak disertakan, Pak. Itu aja sih, Pak, perbedaannya, Pak. $11.000-nya dari mana? 11.000 tadi. Additionalnya. Tadi itu Pak yang yang penghapusan disposal tadi ya? kan. Iya, Pak. Oh, maksudnya mengurangi akumulasi depresiasinya. Iya, Pak. Tadi kalau yang leasing gimana? Yang leasing? Yang leasing kan tadi ada depresiasi ya Pak sebesar 3.740. Itu kan jurnalnya depreciation expense pada lease equipment ya Pak. Tapi tadi di kelompok sebelumnya itu yang depresiasinya itu masuk ke akumulasi Pak. Tapi kan jurnalnya kan bukan ke akumulasi depreciation expense ya Pak, tapi ke lease equipment. Jadi kami nanti sebagai pengurang asetnya Pak. Sama kayak kelompok tadi, kelompok 2 ya? Kurang memperhatikan Pak, tadi Pak yang kelompok 2 Pak. Oke. Terus, jadi overall hampir sama dengan kelompok sebelumnya ya, koreksinya terkait dengan tadi ya, yang kapitalisasi rearrangement, leasing, terus disposalnya ya, mengurangi akumulasi depresiasi. Kelompok 6 gimana? Ya Pak, kelompok 6 yang berbeda itu F5. F5-nya kami masukin juga yang rearrangement-nya. Suaranya kurang jelas gimana tadi, Mbak Sherina? Kami dari kelompok 6 berbedanya yang di F5, Pak. Jadi kami sama kayak kelompok 1 masukin yang rearrange-nya itu, Pak. Nah, itu aja sih, Pak. Oke, kasih. Udah semua berarti ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang presentasi kelompok 4 menanggapi tadi itu semua. Oke, kita bahas satu-satu aja deh ya. Ini sebenarnya kayak jelasin AKM nih, bukan audit. Akuntansi keuangan menengah ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ini terkait audit ini memang erat kaitannya dengan akuntansi keuangan menengah nih, terkait dengan treatment ya. Ya. Oke. Satu dulu deh. Yang pertama dulu terkait dengan kapitalisasi tadi. Yang beda ini kan ada yang terkait rearrangement ya, rearrangement cost ya. Kalau di di case maupun di standar itu kan kalau rearrangement itu untuk aset yang lama ya, misalnya cuma dirubah doang tata letaknya segala macamnya ya, ada biaya-biaya misalnya tadinya mungkin mesinnya ngadep ke utara dirubah jadi ngadep ke selatan gitu misalnya contohnya nih ya, tapi mesinnya masih yang lama itu tidak dianggap sebagai kapitalisasi kan ya, sepakat ya. Nah sekarang bagaimana kalau mesinnya baru ya, sebenarnya bukan mesin yang baru ya, conveyornya yang baru ya, mesinnya masih yang lama tapi conveyornya yang baru, apakah ini masih masuk kapitalisasi atau masih tetap sebagai dengan expense? Kelompok 4 gimana? Ada ini tanggapan? Izin Kita Pak, diskusi aja. kan karena conveyornya baru dibeli tahun itu, jadi menurut kita itu adalah conveyor lama dan itu tidak rearrangement-nya tidak masuk kapitalisasi karena itu baru dibeli tahun itu. Maksud kata new itu sepertinya merujuk pada conveyor yang baru dibeli tahun itu. Conveyor-nya baru berarti Mbak ya?
Iya Pak, baru di tanggal berapa ini? Yang di tanggal 1 Agustus, tapi di rearrange di tanggal 2 September Pak. Di rearrange tanggal 2 September. Oke. Jadi kan gini, kalau sebenarnya simpelnya tuh kalau terkait ini, ya saya sebenarnya bisa masuk soal AKM nih. Waktu AKM ada kayak gini nggak ujiannya soalnya? Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau dia itu mesin konveyor kan baru ya, sepakat ya? Semua ya, semua kelompok konveyor baru. Mesinnya mesin lama nih. Ya, tapi untuk konveyor ya bisa jalan, konveyor kan menghubungkan antar mesin kan biasanya. Ya, kalau nonton di TV, konveyor itu menghubungkan antar mesin, ya kan? Mesinnya konveyor baru, berarti kan ada nggak di situ biaya instalasi konveyor? Ada Pak, di 1 Agustus. 1 Agustus ya. Jadi di instalasi konveyor udah ada. Nah, sekarang rearrangement-nya itu ya masuk ke konveyor yang baru atau mesin jadinya. Nah, ini bagus, menarik nih diskusi nih. Ya, kelompok yang menganggap itu kapitalisasi, yang barunya di mana jadinya? Halo, halo. Jadi konveyor yang barunya tadi, kan ada instalasinya ya. Biaya instalasi berapa, Mbak? Yang instalasi itu yang ini Pak, 271.600. Include installation ya? Di sini belum ada tulisannya include sih Pak. Tapi menurut kami itu sudah include karena itu jaraknya jauh sekali 1 bulan Pak. Nah, ini pada akhirnya kan gini ya, keterbatasan informasi itu ya, makanya saya kadang-kadang ini, kalau terkait dengan audit itu, karena ini kan kita latihan ya, kadang-kadang informasi itu, makanya di situ juga di soal juga seringkali ada kata-kata asumsi ya. Itu yang dipakai asumsinya. Nah, sekarang ini kan asumsinya apakah ketika beli itu termasuk biaya instalasi atau instalasi itu termasuk rearrangement. Kira-kira gitu kan ya. Oh, izin Pak. Ternyata ada tulisan complete conveyor system. Berarti sudah termasuk sama instalasi. Sudah ya. Gimana tulisannya? Complete conveyor system for loading track on shipping dock. Complete conveyor system for loading track on shipping dock. Shipping dock, ya. Oke, ini aja kalau saya sih apa namanya nanti sama nih kayak ngerjain soal juga nih, ya kan? Pada akhirnya kan kita ada informasi nggak lengkap ya. Kalau mau lengkap kan harus ditulis biaya ada instalasinya tuh, Mbak. Tadi siapa? Mbak Tasya ya. Ya ke komplit itu apa komplit belinya atau komplit itu termasuk instalasinya. Ya, ini pada akhirnya balik ke asumsi masing-masing. Kalau belum termasuk instalasi, pada akhirnya rearrangement itu masuk instalasi kan. Jadi kan gini, konveyor itu kan menghubungkan antar mesin ya. Paham ya, kalau kita di pabrik itu kan konveyor itu kan menghubungkan antar mesin. Dan ini untuk shipping dock-nya itu ya. Dia menghubungkan. Nah, ketika menghubungkan itu kan, apakah tadi pasti butuh rearrangement, kan bongkar konveyor yang lama, ya, kemudian rearrange lagi untuk konveyor baru, gitu. Seperti itu.
Jadi kalau saya sih lebih milih tergantung pemahaman kita atas bunyi soalnya nih, bunyi informasinya ya. Kalau informasi kita berasumsi itu termasuk instalasi, berarti sebenarnya nggak masuk kapitalisasi ya. Itu satu. Yang kedua, konsep terkait dengan kapitalisasi kan dia biayanya material ya, jumlahnya material signifikan ya, satu itu. Jumlahnya signifikan, kemudian juga tadi dikaitkan dengan manfaatnya juga ya, manfaatnya itu melebihi 1 tahun atau tidak, seperti itu. Nah, rearrangement ini kalau misalnya asetnya baru ya, balik lagi ke awal lagi sih, kalau misalnya terkait dengan aset yang baru ya pasti benefitnya kan lebih dari setahun ya kan, nilainya juga material seperti itu. Jadi ini aja kalau saya lebih ke ini aja, pemahaman asumsi terkait informasi di soalnya ya, seperti itu. Tapi tolong nanti kalau misalnya ngerjain di UTS atau UAS itu ini dijelasin ya, misalnya kan seringkali kita pakai asumsi juga tuh. Asumsi saya adalah bahwa misalnya tadi kalau kelompok 1 terkait dengan pembelian conveyor itu sudah termasuk dengan instalasi, kan komplit ya. Sementara kalau kelompok lain itu belum termasuk dengan instalasi, seperti itu. Oke, kira-kira ada ini. Yang penting kalau saya lihat treatment ininya ya, treatment terkait dengan penjurnalannya, koreksinya segala macam seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi jawabannya tergantung asumsi aja ya Pak, nggak plek banget ya Pak. Kaplak banget. Tapi tolong ditulis, misalnya gini kayak ini, kelompok 1 berpendapat, kenapa menjawab itu bukan kapitalisasi? Karena tadi komplitnya itu termasuk dengan instalasi gitu. Kalau benar kata-kata instalasi nggak ada juga ya. Ya aneh. Tapi ada ya gitu, informasi di soal itu kan nggak mungkin semuanya diceritain, kecuali kalau kita audit beneran. Nah baru tuh, kalau audit beneran itu bisa nanya nih ke auditinya. Ini komplit komplit conveyor ini, komplit conveyor set ini termasuk instalasi atau cuma komplit itu masuk conveyornya aja gitu ya kan. Kita bisa nanya. Kalau ini kan nanya ke buku, bukunya nggak bisa ngomong kan. Akhirnya balik ke asumsi. Ya. Oke ya. Tapi yang bagi saya, kalau saya sih gini, yang penting bisa, masing teman-teman bisa punya ini aja. Kalau punya pendapat ini apa nih? Basic assumption-nya, dasarnya apa? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang kedua terkait leasing. Sebelum itu jauh, saya mau nanya dulu. Leasing ini masuk financial atau operating? Finance, Pak. Finance ya, yakin ya? Yakin, Pak. Oke. Yang buat yakin tuh apa kira-kira? Kelompok 4 dulu nih. Ini Pak, jadi di sana itu ada nilai sewanya itu lebih dari $5.000 dan masa sewanya lebih dari 1 tahun. Jadi list ini dikategorikan sebagai finance list. Financial list kan biasanya terkait opsi ya. Kalau terkait opsinya gimana? Hak opsinya. Pak, izin menanggapi Pak. Ya. Kalau misalnya kan kalau terkait leasing ini ada 2 pihak ya Pak, lisi dan lisor. Kalau tadi yang dijelasin sama kelompok 4 itu dari segi lesornya Pak, sehingga kalau lesor itu ada kayak hak opsi gitu Pak. Kan kalau hak opsi itu dibilang lupa Pak. Tapi pokoknya yang mereka jelasin tadi itu terkait dari segi lesornya. Sedangkan kalau dari lesinya sendiri itu hanya ada 2 Pak. Nilainya di atas dari 5.000 USD dan masa sewanya di atas dari 1 tahun. Hanya itu doang Pak. Gitu. Makanya dia masuk ke finance Pak. Oke, makasih. Ini saya nanya untuk ini untuk mengingetin terkait AKM-nya juga ya. Oke, terus tadi yang kedua,
terkait dengan treatmentnya. Dari kelompok 4 ada tanggapan? Yang tadi apa ya? Dia mengurangi langsung ke ininya, tidak masuk ke akumulasi depresiasi ya. Sama yang kedua tadi dari kelompok terkait sama alokasi ke list short term-nya, Pak. oh short term sama long term-nya ya. Silakan kelompok 4. Kalau untuk yang depresiasinya langsung mengurangi aset itu kami setuju Pak. Jadi itu terima kasih untuk koreksinya. Kami berpendapat demikian juga gitu. Oke, terus yang kedua terkait dengan short term sama long term-nya. Yang mana kelompok 4? Ada tanggapan dari kelompok 4 terkait penyajiannya itu? Ini masalah penyajian ya, ada disajikan sebagai short term, ada disajikan sebagai long term. Izin Pak, itu karena pembayarannya itu kan terjadi di awal tahun. Nah, laporan keuangannya itu kan dibuat pada 1 Januari. Jadi kita mereklasifikasi mana yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Itu untuk short term-nya. Yang short term kan yang setahun akan jatuh tempo ke depannya ya. Kalau yang tadi ke Mbak Siska gimana pendapatnya? Saya tetap nggak setuju Pak kalau short term list short term-nya dikatakan sebesar ALP-nya. Izin share screen ya Pak. Kalau kita lihat di sini pengakuan interest expense pada tanggal 31 kan ini laporannya kan dibuat 31/12. Nah, di sini kan kita mengakui adanya interest expense pada interest payable atau accrued interest. Nah, kalau misalnya kita tarik ke depan untuk jatuh temponya, ini pembayaran pertama di tanggal 1 Juli 2014 itu ada di ketentuan kalau nggak salah. Ini pembayaran cicilan selama 10 tahun yaitu dengan tarif 12.701 per tahun yang dimulai dari 1 Juli 2004. Sedangkan kita membuatnya itu di 1 Juli 2003. Oke. Nah, kalau kita tarik ke depan, yaitu ke 1 Juli 2004, pembayaran pertamanya itu begini jurnalnya. Accrued interest yang kita akui pada tanggal 31 Desember sebesar 4.114
pada interest expense yang kita akui untuk setengah tahun ke depannya, yaitu dari Januari sampai ke Juli, yaitu sebesar 4.114, itu dari jurnal ya, dari sini. Terus pada cash kan ALP itu sebesar 12.701. Nah, list liability yang kita eliminasi itu hanya sebesar 4.473 sebesar ini. Yang mau saya bilang itu kalau misalnya kita belajar di AKM dulu waktu list liability itu ALP tidak semuanya digunakan untuk membayar list liability, tetapi ada yang digunakan untuk membayar list liability dan ada yang digunakan untuk membayar interest yang terjadi. Sehingga list liability short term-nya itu hanya sebesar amortisasinya atau reduction-nya. Amortisasi yang terjadi selama 1 tahun dari 1 Juli 2003 ke 1 Juli 2004 yaitu sebesar 4.473 yang bakalan jatuh tempo dalam 1 tahun. Gitu. Kalau tadi kelompok 4 berapa yang akan jatuh tahun tempo short term-nya totalnya? Sebesar annual lease payment, Pak, 12.701. 12.000 ya. Ini kan masalah ini ya, penyajian yang untuk setahun ke depannya yang belum jatuh tempo ya. Di 12 itu kan ada kan itu kan ini ya cicilan apa installment per tahunnya ya. Di dalam 12 itu ada tadi ya benar juga sampai yang Mbak Siska katakan di 12 itu ada terkait interest juga, ada terkait dengan pokoknya juga gitu ya kan. Gimana kelompok 4? Kami masih ragu Pak untuk short term-nya karena tadi masih pakai asumsi yang kurang dari setahun dijadiin short term liability karena masih dibeli di bulan Juli. Tapi kalau ada kelompok lain yang mau nambahin atau gimana, masih untuk memperkuat asumsi. Kelompok lain? Kelompok lain gimana?
Silakan dari kelompok lain, ada pendapat? Sambil ngisi portal ini. Nggak ada yang beri pendapat dari kelompok lain?
Izin Pak Rudi, Mas Well, AA sudah datang, tadi Mas Arlen juga sudah melalui chat. Ya. Izin Pak, ya Pak. Oke, sorry tadi ada kendala ini nih, portalnya. Oke, balik lagi ke tadi ya, sorry ini. Mbak Indah, tolong itu ya, yang capture-annya di email aja ke saya. WA-nya ada kendala, ada masalah ini. Gambarnya kok nggak ini. Balik lagi ke ini ya, terkait ini kan masalah penyajian ya, penyajian apa hutang ya, terkait penyajian hutangnya ini ada hutang leasing. Nah, hutang leasing ini kita harus pilih-pilih mana yang long term, mana yang short term. Tuh. Saya kira untuk pembagian ini udah jelas ya tadi yang apa terkait dengan apa yang long term itu kan yang di atas tahun, yang short term itu yang dihitung ya sekali lagi dihitung dari 31 Desember itu setahun itu ya. Jadi kalau nanti terus yang kedua ke dalam installment itu kan ada dua komponen tuh ya, pokok leasingnya sama dari bunganya. Bunganya dikeluarin karena bunganya itu masuk ke accrued nanti interest accrued ya seperti itu. Jadi sepanjang kita nanti aja konsisten aja nanti menyajikannya seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan interest. Terus tadi yang ketiga apa ya? Yang beda lagi. Kayak udah semua ya. Kalau udah semua berarti tinggalin aja terkait apa UTS ya, UTS seperti biasa. Ini aja lah, siapin aja semuanya ya. Soalnya pasti akan sama seperti dengan latihan-latihan kita kerjakan hari ini ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya juga ya. Nanti ada terkait dengan ya kalau kayak gini-gini biasanya yang pasti keluar tuh ya bisa penjualan, pembelian gitu aja yang paling pasti keluar tuh. Ya. Lain lagi yang lainnya tambahan mungkin terkait yang kemarin kita bahas ya. Kemudian juga terkait apa misalnya kalau fixed asset ini saya belum nggak terlalu ini ya, mungkin ya biasanya bisa kalau terkait dengan penjualan atau pembelian terkait utang usaha maupun terkait dengan account receivable ya. Itu yang pasti biasa keluar ya. Jadi ini aja terkait dengan apa latihan-latihan yang kemarin ya. Paling juga kalau teman-teman kerjain sendiri pasti bisa, saya yakin bisa pas ujiannya itu ya. Karena paling juga ya kayak account receivable kemarin kan kita ada latihan kerjain ya, ada terkait dengan apa namanya hampir sama persis lah penyusunan audit program ya. Kemudian yang kedua dari apa informasi yang ada teman-teman melakukan apa namanya menentukan berapa sih nilai dari apa nilai akunnya itu ya, saldo akunnya. Kemudian juga jurnal koreksi harus dilakukan. Satu hal yang penting saya selalu ingatkan ketika mengerjakan tolong ya format program kerja audit, format kertas kerja ya, tolong itu diperhatikan. Ya kalau memang kalau di bukunya Apple Blossom ini kan tidak ada formatnya, tapi untuk menambah nilai silakan. Terus yang kedua pasti ada pertanyaan, apakah perlu disiapkan? Silakan disiapkan ya formatnya itu sebelum UTS nanti biar menghemat waktu disiapkan aja format apa program kerja auditnya, kemudian juga apa namanya
Nah, kertas kerjanya silakan disiapkan ya. Sama kayak ketika ujian AKSK aja. Semester sebelumnya ya, disiapkan ya silakan untuk mempercepat. Terus yang terakhir nih, kalau di Apple Blazer mungkin nggak terlalu ini. Kalau di saya selalu penting ya untuk kita melihat area yang berisiko. Ya, tadi kan ada informasi-informasinya terkait kelemahan pengendalian internal, terkait dengan hal-hal lain. Itu menjadi area yang berisiko, itu area yang harus mendapat perhatian lebih. Ya, kalau bisa itu nanti juga jadi apa? Jadi penekanan ketika menyusun audit programnya. Gitu. Itu aja sih. Ntar saya lihat lagi yang Oke, sorry, ini ngisi portal dulu. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya, Pak. Terkait kemarin kan kita kuis, terus apakah ada jawaban atau pembahasannya gitu, Pak, buat nambah-nambah buat UTS nanti? Itu kan saya ambil, saya punya bank soal ya. Kalau saya kasih kuncinya nanti nanti nyebar semua soalnya. Intinya gini aja sih, kalau terkait ujian nanti ada pertanyaan-pertanyaan singkat ya terkait dengan dari pertemuan 1 sampai ke 7. Kan dari pertemuan 1 itu terkait dengan pengantar audit ya, sampai yang sekarang itu terkait audit atas plan equipment ya, plan property and equipment. Nah itu masing-masing ada pertanyaan singkat ya. Terutama sih lebih banyak terkait dengan pengujian, terus terkait dengan apa namanya, ya ada juga terkait konsep-konsepnya juga, misalnya terkait dengan treatment di AKM-nya ya, terkait leasing misalnya. Ya, bagaimana treatment untuk operating sama financial lease, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya nggak tahu yang keluar seperti apa. Ya. Tapi dari tiap pertemuan itu ada pertanyaan esai singkat. Terus yang kedua terkait ujian studi kasusnya ya, pertama yang terkait biasa ya, penjualan account receivable, pembelian terkait account payable, sama yang terakhir terkait dengan PP ini ya, property plan equipment, seperti itu. Yang nanti perlu diingat sekali tuh ini terkait treatment tadi ya, sebenarnya jadi diskusi itu terkait kapitalisir ya. Itu tolong di teman-teman pahami benar ya kapan kita. Nah, sekali lagi memang kadang informasi di soal itu bisa menimbulkan asumsi yang macam-macam, kan informasi kadang nggak lengkap. Nah untuk itu teman-teman tolong kalau misalnya
asumsinya apa sih seperti itu kayak tadi kan kasus seperti tadi ya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya leasing ya, leasing mungkin nggak sejelimet yang sekarang lah, nanti mungkin lebih ini. Terus terkait apa lagi ya, perhitungan depresiasi terkait dengan apa yang bersama lah, variasi soalnya seperti itulah ya. Kalau receivable ya, penjualan itu kan lebih banyak nanti terkait dengan mungkin menghitung aging atau terkait dengan hasil konfirmasi, terkait dengan apa namanya pengungkapan pengakuannya, recognition-nya ya, itu juga jadi perhatian. Itu aja sih, soalnya ada esai ya. Kalau kemarin kan di kuis itu kan lebih soal ini ya, pilihan ganda, kalau nanti esai sama studi kasus, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau teman-teman nggak jadi free rider ya, ketika ngerjain tugasnya kita ada berapa? Ada 6 kali ya. 6 kali tugas-tugas itu nggak free rider, ikut ngerjain lah. Aktif mengerjakan, insya Allah bisa lah. Pas ngerjain UTS nanti soal-soalnya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri aja ya, Mas Mbak semua ya. Nah, semoga sukses UTS-nya nanti. Kalau ada yang lagi tanyakan silakan nanti lewat Mbak Indah ya, kurang ininya, LO-nya, tanyakan lagi. Kalau tidak ada lagi nanti semoga sukses lah ya. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.